Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan alim ulama serta guru-guru agama, para tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada malam ini dapat berkumpul, dapat bertemu di masjid yang diberkati dan dirahmati Allah ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat dan zuriat beliau sampai hari akhir nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa apa yang mesti kita lakukan di alam dunia ini. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita sebenarnya apa tugas kita hidup di dalam dunia, yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu tugas kita. Allah tidak menugaskan kepada kita untuk mencari kedudukan atau pangkat. Allah tidak menugaskan kepada kita untuk mengumpul harta. Allah tidak menugaskan kepada kita untuk berbagai macam usaha, tetapi Allah hanya menugaskan kepada kita beribadah. Kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita bisa melakukan ibadah kepada Allah, berarti kita menjalankan tugas. Dan setiap kita menjalankan tugas, itu kita akan mendapat gaji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita hidup ini tidak beribadah kepada Allah, atau kadang beribadah, kadang tidak beribadah, berarti kita tidak menjalankan tugas kita. Nah, orang yang tidak menjalankan tugas sebagai hamba Allah, maka dia akan mendapat sanksi dari Allah, akan mendapat hukuman dari Allah.
baik hukuman itu disegerakan di alam dunia ini atau hukuman hanya ditunda sampai di alam akhirat kelak. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari sekian banyak macam jenis ibadah, mungkin ribuan macam jenis ibadah, ada ibadah yang sangat dicintai Allah, ada ibadah yang sangat disukai Allah kalau kita melakukan itu. Tentunya ini akan mendapat ganjaran yang lebih besar daripada ibadah yang biasa. Setiap ibadah tentu dicintai Allah, tetapi ada ibadah-ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, yang bila kita laksanakan itu kita akan dapat ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seorang hamba yang berakal tentu dia akan mencari ibadah yang lebih besar nilainya. Nah, seorang yang berakal pasti akan mencari suatu pekerjaan yang nilainya lebih besar. Seorang yang berakal tentu dia pasti akan mencari satu pekerjaan yang mahal ganjarannya. Misalnya kita ada dua pilihan, bekerja ini digaji 100.000 sebulan, bekerja ini gajinya 1 juta sebulan. Maka kan tapi lapah yang 1 juta ini, nang 100.000 ini mana 100.000-annya sebulan, mana lapah. Nah, kalau kita berakal, hakun mana kita mengambil pekerjaan, mengambil tugas itu. Ya, Allah memberikan banyak macam-macam tugas kepada kita, macam-macam ibadah kepada kita. Ada ibadah yang diganjar sekian, ada ibadah yang diganjar lebih, ada yang diganjar sangat lebih. Nah, kalau kita berakal, tentu kita akan memilih satu ibadah, satu pekerjaan, satu tugas yang tidak terlalu sulit namun ganjarannya besar. Kalau kita mempunyai akal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Ma ubidallah bi syai'in afdala min fiqhin fid-din." Ujar Nabi, tidak ada satu ibadah yang paling afdal di sisi Allah. Tidak ada satu ibadah yang sangat besar ganjarannya di sisi Allah min fiqhin fiddin, daripada mempelajari agama. Nah, kita menuntut ilmu agama itu satu ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar baik membawa kitab atau kadang membawa kitab, kita belajar agama, kita mempaham apa-apa yang diwajibkan kepada kita, apa-apa yang diharamkan, apa-apa yang dimakruhkan, apa-apa yang dibolehkan, kita pelajari hal-hal itu. Nah, itu Allah sangat suka dengan pekerjaan kita itu, dengan ibadah kita itu. Dan berarti ini ganjarannya sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin sebuah hadis, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi marid wa syuhudi wa huduri alfi janazah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang memberikan kita pengetahuan tentang hukum-hukum Allah.
ilmu yang menambah keyakinan kita kepada Allah, ilmu yang membuat kita semakin cinta kepada Allah, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah, ilmu yang membuat kita semakin suka melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Nah, kita hadir di majelis ilmu seperti itu lebih besar ganjaran diberikan Allah kepada kita daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Lebih afdal pahalanya, lebih besar ganjaran daripada mengilangi orang sakit 1000 orang sakit. Lebih afdal pahalanya daripada kita mengantar jenazah 1000 jenazah. Nah, jadi menuntut ilmu itu sesuatu ibadah yang mana sangat disukai oleh Allah dan ganjarannya pun luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu 15 menit. Dengan 15 menit itu kita sudah mengetahui ada beberapa hukum Allah. Dengan belajar ilmu 15 menit itu hati kita tambah cinta kepada Allah. Dengan menuntut ilmu misal 15 menit hati kita semakin takut kepada Allah. Dengan 15 menit kita menuntut ilmu, hati kita ada semakin rajin untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu nilai pahala yang diberikan Allah lebih besar daripada kita sembahyang 1000 rakaat. Nah, kalau sembahyang 1000 rakaat itu berapa menit kira-kira waktunya? Kalau serakaat semenit umpamanya, ancap, nang lakas serakaat semenit, 1000 menit. Nah, kita menuntut ilmu 15 menit lebih besar itu pahalanya. Nah, makanya kalau orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang berakal, dia akan mempergunakan waktunya untuk memperbanyak menuntut ilmu sehingga hatinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, asal yang dituntut ini ilmu yang seperti tadi. Dulunya kita kada tahu ini hukumnya haram, sekarang sudah tahu haram. Dulu kada tahu ini makruh, sekarang sudah tahu ini makruh. Sekarang kita kada tahu, dulu boleh kada, karena kita menuntut ilmu tahu itu ternyata boleh. Nah, dulu kita dengan Allah Subhanahu wa taala jarang ingat, banyak lupanya. Dengan menuntut ilmu, kenapa hati kita sering ingat kepada Allah? Dulu kita sembahyang 5 waktu dengan malas, kadang-kadang liwat waktunya. Nah, sudah menuntut ilmu, sembahyang di awal waktu, sembahyang di pertengahan waktu. Nah, ilmu-ilmu seperti itu yang kita menuntutnya ganjarannya lebih besar daripada sekian-sekian ibadah tadi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, asal ilmu yang dituntut ilmu yang seperti tadi. Karena menuntut ilmu ini ada ilmu yang wajib dituntut, yang kayak tadi. Ada ilmu yang sunat dituntut, ilmu sunat dituntut, seperti ilmu tentang sejarah Nabi. Nabi pernah perang ini, perang itu, perang ini. Nabi tentang sejarah-sejarah Nabi. Ilmu tentang tafsir Al-Quran, itu ilmu yang sunat dituntut. Nah, ada juga ilmu yang dituntut kita berdosa. Nah, ini kadang masuk ibadah. Ilmu yang dituntut berdosa itu ilmu yang membuat kita semakin jauh dengan Allah. Dulu rajin sembahyang 5 waktu, imbah mengaji kada sembahyang lagi. Nah, ini ilmu nang kada ibadah, ngarannya ilmu salah. Setiap ilmu yang benar itu pasti makin giat beribadah kepada Allah. Macam Rasulullah sampai bengkak kakinya karena salat qiyamul lail. Ini ilmu yang benar. Ada ilmu yang kita tuntut, ilmu itu, belajar ilmu itu sembahyang kulir jadinya. Orang yang rajin sembahyang dibadahkan kada pintar. Orang nampak ibadah dibadahkan kada sampai. Nah, sampai itu kada beribadahan lagi. Nah, ini ilmu yang dituntut, ini ilmu yang diharamkan oleh agama kita. Bujur mengaji ilmu agama juga. Cuma nang melajari kada bisa, nang dilajari maginnya.
Kitabnya bujur aja yang dibaca, cuma yang melajari ini kada ahlinya, yang belajar kada ahlinya. Yang semestinya sembahyang tambah rajin jadi kada bersembahyangan. Nah ini ilmu jadinya jadi sesat. Nah menuntut ilmu itu berdosa bukan berpahala. Nah jadi ilmu-ilmu seperti tadi yang mesti kita selalu tuntut, selalu gali. Dan kada ada habisnya ilmu itu. Karena ilmu itu min sifatillah. Ilmu sifat Allah. Kan ada habisnya. Mulai kita lahir sampai kita mati, kita menuntut ilmu masih banyak yang belum kita ketahui. Jika ada pensiunnya orang menuntut ilmu, kada ada ampihnya, kada ada istirahatnya. Kalau orang berkata bahwa aku istirahat menuntut ilmu, ini orang beristirahat berarti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ilmu itu kada ada istirahat. Kalau pegawai negeri ada pensiunnya, ada purna kerjanya. Menuntut ilmu minal mahdi ilal lahad, dari buayan sampai ke liang kubur. Itu pun andai kata 24 jam sehari kita menuntut ilmu sampai kita mati, masih banyak lagi ilmu yang belum kita ketahui. Karena ada habis-habisnya ilmu. Karena itu ilmu min sifatillah, termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yatlubul ilm fa huwa syahid. Siapa yang mati dalam keadaan statusnya penuntut ilmu, maka orang ini mati syahid. Bila orang mati syahid itu artinya orang ini pasti husnul khatimah, karena disaksikan oleh para malaikat rahmat. Nah, orang yang statusnya penuntut ilmu, kalau dia matinya mati syahid. Ini salah satu kecintaan Allah kepada penuntut ilmu itu. Kan status kita ini macam-macam, ada pedagang, ada pegawai negeri, ada petani. Di KTP itu ada biasanya ada nelayan, apalagi ada ibu rumah tangga. Ini kalau mati, kada mati syahid nih, bisa mati sakit. Yang mati syahid itu orang yang statusnya pelajar. Nah, statusnya pelajar ilmu agama. Itu Rasulullah yang mengatakan man mata wa huwa yatlubul ilma fa huwa syahid. Orang yang mati dalam keadaan statusnya sebagai pelajar ilmu agama, maka dia mati syahid. Husnul khatimah artinya. Nah, jadi hendaknya kita ini menjadi pegawai negeri, biar jadi pegawai negeri. Tetapi jadilah pegawai negeri penuntut ilmu agama. Silahkan jadi pegawai, tapi pegawai negeri yang talibul ilm, penuntut ilmu agama. Yang jadi petani, silahkan jadi petani, tapi petani yang penuntut ilmu agama. Yang jadi pedagang, silahkan jadi pedagang yang penuntut ilmu agama. Ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga, silahkan jadi ibu rumah tangga. Atau wanita karir, silahkan wanita karir, tapi wanita karir yang penuntut ilmu agama. Nah, dengan ini mudah-mudahan Allah memberikan penilaian yang lebih baik daripada sekedar pedagang, sekedar PNS, sekedar apa. Ditambah. Jangan mau jadi pedagang, jangan mau mati sebagai pedagang, jangan mau mati sebagai pegawai negeri. Sakit. Rasain jagaina. Sakit. Kecuali penuntut ilmu itu syahid. Nah, jadi kalau kita mati pegawai, tapi sidin itu pengaji orangnya. Nah, itu yang kita maksud. Sidin itu pedagang, tapi penuntut ilmu orangnya. Petani, tapi aktif di pengajian. Ibu rumah tangga, tapi aktif di pengajian. Nah, ini orang mudah-mudahan masuk di dalam kelompok orang-orang yang mati syahid itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau status kita sudah bertambah demikian, pedagang,
menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu artinya mesti disiplin, mesti bujur-bujur sebagaimana kita disiplinnya bujur-bujurnya berdagang. Kalau berdagang kita biasanya hari ini ke sini, jam sekian berangkat, jam sekian balik. Nuntut ilmu pun demikian juga. Hari ini nuntut ilmu, hari itu nuntut ilmu, semacam dijadikan pekerjaan. Nah, dengan itu bisa status kita bertambah pedagang yang penuntut ilmu. Tapi kalau pedagang penuntut ilmunya kadang-kadang turun, kadang-kadang kada. Hari rintik punya dingin berapa, kada turun. Awak punya sedikit meriang kada turun. Kalau pedagang turun toh. Pedagang hari rintik bepayung, awak meriang minum obat turun. Kalau menuntut ilmu, sudah kada turun. Nah, ini kan ngarannya kada bujur sebagai penuntut ilmu. Kalau hendak bertambah statusnya penuntut ilmu, sebagaimana kita berdagang sedemikian sungguh rajinnya, nuntut ilmu pun demikian sungguh rajinnya. Berdagang demikian disiplinnya, nuntut ilmu pun demikian disiplinnya. Orang jadi pegawai negeri, jam 8 turun. Jam 9 kada wani. Bisa dipotong orang macam-macam kena. Tapi kalau ke pengajian hendaknya macam itu juga. Pengajian mulai jam sekian harus hadir. Selesai jam sekian hanyar boleh. Disamakan dengan pekerjaan kita. Nah, itu kita ada harapan masuk dalam pegawai negeri yang penuntut ilmu, pedagang yang penuntut ilmu, ibu rumah tangga yang penuntut ilmu. Tapi jangan dibedakan tadi. Kalau sudah telat turun ke kantor kedua ini, kalau telat turun pengajian karena jadi masalah, nah ini sudah kada masuk. Allah tahu itu. Allah kada kau dibunguli. Allah Maha tahu. Jadi anggaplah bahwa status kita menuntut ilmu ini itu sebenarnya yang lebih kita pentingkan. Kalau kita turun ke toko, turun ke pasar, ke kebun, aktif jam sekian, nah berdagang bekerja pun mesti jam sekian. Nah, diulah jadi pekerjaan kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi syuhada, orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kiranya cukup sampai di sini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya dan kita amalkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.